Nah, ini yang pertama pengumuman seleksi. Hari ini tanggal 21 Oktober. Nah, ini pelaksanaan pengumumannya tanggal 25 Oktober sampai 25 Oktober. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat. Kembali lagi dengan saya Nunu Muhammad Fuad. Saat ini saya akan berbagi informasi mengenai seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Tentunya seleksi ASN P3K ini sangat dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu guru hebat yang ingin menjadi ASN. Apabila dalam video ini ada hal yang bermanfaat, silahkan bagikan kepada rekan yang lain. Apabila ada informasi yang keliru, silakan ditulis di kolom komentar, ataupun misalnya ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar, barangkali saya mampu menjawab. Terima kasih. Mari kita simak videonya bersama-sama. Bapak Ibu guru hebat, saya merujuk kepada beberapa sumber informasi dalam membuat video ini. Yang pertama dari web guru PPK Kemdikbud. Nah, ini webnya, ini alamat webnya. Di sini ada timeline ataupun jadwal pelaksanaan seleksi ASN P3K. Di sini tahapannya mulai dari aplikasi penilaian, infrastruktur, referensi program studi dan linearitas, kemudian ABK, integrasi sistem data, serta persiapan pendaftaran, dan kemudian pendaftaran pada SC ASN dimulai. Ini baru pada tahap integrasi data. Nah, tentunya silahkan dipantau oleh Bapak Ibu guru hebat kapan pendaftaran dimulai. Namun selain dari website ini, nah ini di sini juga ada dokumen-dokumen yang bisa menjadi rujukan bagi Bapak Ibu guru hebat apabila ingin mendaftar menjadi ASN P3K. Di sini ada Permenpan RB, kemudian Juknis dari Kemdikbudristek. Nah, insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya akan mencoba untuk sedikit memberikan informasi berkenaan dengan aturan-aturan ini. Nah, sumber informasi yang kedua ini langsung dari Ibu Nunuk Suryani. Ini dari Instagram Ibu Nunuk Suryani. Ibu Nunuk Suryani ini adalah PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Ini saya cari sumber dokumen aslinya belum ketemu, namun ini sumber informasi ini dapat teruji kesahihannya, validitasnya, dan Bapak Ibu guru hebat juga bisa memfollow akun beliau, ini Ibu Nunuk Suryani. Nah, beliau mengunggah informasi terbaru mengenai pengumuman seleksi ASN P3K. Ini suratnya, nanti insya Allah kalau sudah ada akan saya lampirkan di video. Nah, ini yang pertama pengumuman seleksi. Hari ini tanggal 21 Oktober. Nah, ini pelaksanaan pengumumannya tanggal 25 Oktober sampai 25 Oktober. Jadi pada hari itu juga itu sudah harus diumumkan begitu. Mudah-mudahan tidak diundur lagi ya. Nah, yang kedua ini pendaftaran seleksi untuk semua pelamar. Dan juga pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1. Nah, tanggal 25 Oktober sampai 7 November. Ini selama 2 minggu. Nah, ini P1 itu apa? Nah, informasi mengenai P1, kemudian ada P2, P3 dan pelamar umum bisa kita buka di Juknis. Nah, Juknisnya di sini ada Juknis nomor berapa ya? Tadi saya unduh dari web guru PPK. Ini Juknis keputusan Mendikbud nomor 349P 2022 tentang Juknis
pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Ini kita langsung saja ke kriteria pelamar ya. Ini ada kategori prioritas, P1, P2, P3 itu singkatan dari prioritas ya. Nah, ini kategori pelamar ada P1 atau prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3, serta yang terakhir pelamar umum. Nah, ini rekan-rekan guru semuanya, apakah masuk kelompok yang mana? Nah, ini untuk pelamar prioritas 1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut. Nah, ini bagi Bapak Ibu guru hebat yang tahun lalu sudah mengikuti seleksi P3K namun belum ditetapkan sebagai ASN P3K karena ada istilahnya formasinya hanya satu, kemudian yang diambil hanya peringkat pertama meskipun sudah passing grade ya, sudah memenuhi ambang batas gitu. Nah, sekarang kabar ya bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat yang sudah memenuhi ambang batas. Ini langsung menjadi prioritas 1 dan langsung mendapatkan penempatan. Tidak ada lagi seleksi. Nah, ini tapi sepertinya yang melampaui ambang batas itu juga cukup banyak, terutama untuk guru mata pelajaran. Kalau di guru kelas formasinya banyak yang melewati passing grade itu kemungkinan langsung diangkat ya. Tapi kalau untuk guru bahasa Inggris, guru matematika itu yang passing grade-nya banyak, yang diangkat cuma 1. Nah, ini guru-guru passing grade atau guru-guru yang melampaui passing grade ini insya Allah akan menjadi prioritas pertama. Tentunya tergantung dari formasi yang ada. Kalau formasinya 3, kemudian dia yang melampaui passing grade itu 5, ya harus ada urutannya juga. Yang pertama THK 2, tenaga honor kategori 2 yang memenuhi ambang batas pada seleksi P3K CF guru tahun 2021. Jadi Bapak Ibu yang termasuk pada THK 2 kemudian sudah memenuhi ambang batas, insya Allah akan mendapatkan prioritas pertama dari prioritas pertama juga. Jadi urutan pertama untuk prioritas pertama. Kalau misalnya masih ada formasi atau bahkan mungkin di pelamar formasi itu tidak ada THK 2, maka yang berikutnya yang berhak adalah guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Jadi yang bukan THK 2 ya. Kalau misalnya masih ada formasi lagi atau mungkin tidak ada guru non ASN yang memenuhi ambang batas di sana, bisa oleh lulusan PPG. Nah, ini lulusan PPG Prajabatan yang barangkali tidak menjadi belum mengajar di sekolah tapi sudah lulus PPG mandiri. Nah, ini bisa memenuhi formasi ini. Yang berikutnya adalah guru swasta. Nah, ini guru swasta yang bukan THK 2, bukan guru non AS, dia tidak mengajar di sekolah negeri, kemudian belum PPG, yang memenuhi ambang batas bisa memenuhi formasi ini. Ini pelamar prioritas 1 atau P1. Untuk pelamar prioritas 2 atau P2 di sini adalah guru THK 2 yang tidak termasuk pada prioritas 1. Artinya THK 2 yang tidak memenuhi ambang batas. Jadi Bapak Ibu guru yang termasuk kategori 2
meskipun tidak memenuhi ambang batas, jika pada formasi tersebut tidak ada yang prioritas 1, nah insya Allah akan jadi prioritas kedua dan mendapatkan formasi. Kalau tidak ada THK 2 di sana, maka ada prioritas yang ketiga, yaitu guru non ASN yang tidak termasuk dalam kategori prioritas 1. Artinya guru non ASN yang tidak memenuhi ambang batas, atau guru yang bukan lulusan PPG, guru swasta yang tidak memenuhi ambang batas. Namun dengan syarat ini di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, artinya di sekolah negeri, dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Jadi 3 tahun ajaran tuh, tapi aktif di Dapodik, bukan misalnya ini kejadian di saya sudah mengajar sekitar mungkin lebih dari 3 tahun, 5 tahunan, tetapi pada awal pengangkatannya belum dimasukkan pada Dapodik, sehingga ketika pelaksanaan seleksi P3K, afirmasi masa kerjanya tidak terakomodir. Jadi mohon dicek Bapak Ibu guru TMT-nya sejak kapan aktifnya ya, bukan TMT mungkin TMT-nya 2012 tapi masuk Dapodiknya baru 2019. Bisa saja itu tidak dihitung 3 tahun. Ini saya juga tidak tahu ini standar 3 tahunnya apakah sejak Januari 2022 ataukah sejak bulan Oktober ini, begitu kan berbeda nanti. Kalau misalnya sejak Januari 2022 berarti 3 tahunnya udah lebih lampau. Kalau perhitungannya Oktober sekarang mungkin agak lebih ke sini ya. Nah, itu untuk P1, P2 dan P3. Nah, berikutnya ada pelamar umum kalau misalnya formasinya masih ada, itu dari P1, P2 dan P3. Nah, ini ada untuk pelamar umum lulusan PPG yang terdaftar pada database lulusan pendidikan profesi. Nah, dan juga pelamar yang terdaftar di Dapodik. Ya tentunya ini kalau ada pelamar yang misalnya mengajar di sekolah negeri namun tidak masuk Dapodik, ya mohon maaf tidak bisa ikut seleksi P3K ini. Kemudian barangkali yang dari Kemenag yaitu P3K Kemenag, beda lagi jalurnya. Nah, ini untuk persyaratan pelamar. Pertama WNI ya, tentunya orang Indonesia ya. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran. Ini kalau guru jarang ya kalau yang usia lulus S1 usia 20 tahun, kecuali memang ketika sekolahnya itu akselerasi. Tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai P3K, sebagai ASN, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai polisian. Berikutnya bukan pengurus partai politik. Nah, ini coba dicek ya nicknya, apakah nick Bapak Ibu ini terdaftar sebagai pengurus partai politik. Ini khawatirnya nanti ada cross check, mudah-mudahan tidak ada begitu ya. Kemudian sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah S1 atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Ini untuk guru. Kalau guru kan sekarang kuliahnya sudah harus S1 semua, tidak ada D2 dan D3 begitu. Jadi jurusan kuliahnya langsung S1. Jadi nah ini sesuai dengan persyaratan. Nah, ada linearitas. Jadi silakan dicek di webnya, ada linearitas. Jadi, seperti tahun kemarin itu saya menemukan banyak guru-guru yang melamar di SD meskipun kualifikasi akademiknya atau ijazahnya itu bukan PGSD. Nah, itu bisa dicek apakah ijazah saya misalnya bahasa Inggris bisa tidak
PGSD ataukah saya biologi, IPA. Nah, nanti ada aturannya. Mudah-mudahan saya sempat untuk memberikan informasinya. Kemudian surat keterangan kelakuan baik. Nah, ini SKCK ya nanti. Surat kelakuan baik. Ini bisa SKCK atau kemarin juga ada SKCK. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Ini tentunya kalau P3K daerah ya sesuai dengan kabupaten kota masing-masing. Ini untuk pelamar disabilitas, surat keterangan dari rumah sakit, kemudian video menunjukkan kegiatan sehari-hari. Nah, kembali lagi ke jadwal. Sini jadwalnya untuk P1 sampai 7 November. Nih, seleksi administrasi untuk P2, P3 dan umum. Ini seleksi administrasinya apa saja? Nah, nanti insya Allah akan saya bagikan pada rekan-rekan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian informasi ini ada yang kurang berkenan atau mungkin ada koreksi dari rekan-rekan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Mohon doanya semoga saya sehat selalu dan bisa berbagi untuk rekan-rekan. Kalau misalnya mau subscribe ya silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.